Dewan guru dan teman-teman yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mensyukuri nikmat Allah serta menggunakan untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, keluarga serta para sahabat dan para pengikut yang senantiasa istiqomah. Dewan guru dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang indah. Kisah ini menceritakan tentang seorang sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu ta'ala. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mengalami kebutaan sejak ia lahir. Di usia senjanya beliau pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat fardunya di rumahnya sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sebagaimana riwayat Sahih Muslim, Ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah, lalu ia berkata kepada Rasulullah, dia meminta dispensasi agar dia tidak harus hadir sholat berjamaah di masjid Rasulullah untuk sama-sama menunaikan sholat fardu. Kemudian Rasulullah SAW memberinya izin atau memberinya dispensasi untuk hal tersebut. Kemudian Nabi kembali memanggil Abdullah ibnu Ummi Maktum, "Wahai ibnu Ummi Maktum, apakah engkau mendengarkan suara azan panggilan sholat?" Lalu beliau menjawab, "Ya Rasulullah, saya mendengarkannya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau begitu engkau tetap harus hadir untuk melaksanakan sholat fardumu bersama kami." Dalam riwayat Abu Daud yang sahih disebutkan bahwasannya Ibnu Ummi Maktum berkata kepada Rasulullah, saya tidak memiliki pembantu yang bisa menuntut saya untuk berangkat ke masjid. Nabi juga bertanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat untuk ke masjid? Lalu ia berkata, iya. Maka kata Rasulullah, saya tidak mendapati untukmu ada dispensasi, kau tetap harus hadir berjamaah ke masjid. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwasannya antara rumah Abdullah ibnu Ummi Maktum dan masjid Rasulullah, di situ ada bebatuan, ada pohon-pohon, dan yang kita ketahui Ibnu Ummi Maktum itu mengalami kebutaan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, tentu saja para ulama mengatakan wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur manakala dia mendengarkan suara azan panggilan sholat 5 waktu, maka ia wajib untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid yang dekat dengannya. Yang mengatakan itu seperti ini adalah sebagian ulama. Namun banyak di antara mereka mewajibkan hal ini. Kemudian yang kedua, lihatlah bagaimana semangat seorang sahabat untuk mendapatkan pahala berjamaah. Bagaimana ulama menjelaskan yang diminta oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah agar dia bisa mendapatkan pahala berjamaah di masjid Rasulullah bersama Rasulullah, namun cukup bagi dia untuk melakukan sholat di rumah. Rasulullah mengatakan, tidak, pahala berjamaah di masjidku bersamaku hanya didapatkan oleh mereka yang datang berjamaah di masjidku bersamaku. Ini menjelaskan sebagaimana para ulama. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur di bulan Ramadan, masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah penuh dengan orang yang melakukan sholat tarawih. Kita sangat bersyukur. Namun yang lebih penting daripada melakukan sholat tarawih, kita harus melakukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Melakukan sholat 5 waktu itu di masjid sangat sedikit yang kita lakukan.
sab-sabnya tidak terpenuhkan. Banyak para ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan laki-laki yang tidak memiliki uzur dan dia mendengarkan suara azan, maka dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa mendengarkan suara azan sholat 5 waktu, kemudian dia tidak menyambut panggilan tersebut, dia tidak dapat ke dalam masjid sementara dia tidak memiliki uzur, dia tidak sakit misalnya, maka kata Rasulullah SAW, tidak ada sholat untuknya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata salah. Sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.